Di tengah pandemi COVID-19 ini, seluruh umat muslim di dunia menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Banyak yang bertanya bagaimana aturan pelaksanaan ibadah puasa ini. Saat ini Gatra TV mewawancarai Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Dr. Haji Anwar Abbas. Bersama saya Riana Astuti. Assalamualaikum Bapak Anwar Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini memasuki bulan suci Ramadan. Ini juga masih ada beberapa organisasi dan juga ada elemen masyarakat yang masih bersikukuh untuk tetap menjalankan ibadah salat secara berjamaah. Ini Pak. Ini tanggapannya seperti apa Pak? Nah, oleh karena itu Komisi Fatwa MUI sudah rapat, sudah mengkaji, dan sudah mendengarkan pandangan dari para ahli. Akhirnya setelah dikaitkan dengan ajaran yang ada dalam agama Islam, dengan firman-firman Allah, dengan sabda-sabda Rasul, dengan pandangan para ulama yang ada, maka dengan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, dan juga prinsip-prinsip dan kaidah yang sudah dianut, yang sudah dikenal luas oleh para ulama, seperti misalkan kita tidak boleh melakukan satu tindakan, ya la dororo wala diroro. Kita tidak boleh melakukan satu tindakan di mana tindakan itu akan mencelakakan diri kita sendiri atau tindakan kita itu mencelakakan orang lain, begitu. Dan kalau seandainya misalkan ada seseorang sudah terpapar virus COVID-19, tapi karena imunitasnya tinggi, sehingga dia berstatus sebagai OTG, orang yang tanpa gejala kan. Lalu dia datang ke masjid, bersalaman dengan teman-teman di masjid, kemudian dia batuk di masjid atau dia bersin di masjid, maka tidak mustahil virusnya itu pindah kepada orang lain. Nah, kalau virusnya pindah kepada orang lain, berarti dia mencelakakan diri orang lain. Ya kalau hanya seandainya sampai sakit biasa-biasa saja. Kalau sakitnya parah dan kalau sampai mati bagaimana? Nah, berarti tindakan dia itu, mungkin dia tidak tahu, tapi tindakan dia itu telah mencelakakan orang lain. Nah, oleh karena itu dalam agama ya kita tidak boleh mencelakai orang lain. Nah, dan supaya orang lain tidak celaka ya kita jangan berkumpul-kumpul begitu. Dan kita jangan melaksanakan sholat Idul Fitri, jangan melaksanakan sholat Jumat dan sholat Tarawih secara bersama-sama di masjid atau di mushola atau di tanah lapang. Karena itu berpotensi akan menimbulkan kemafsadatan dan kemudaratan tidak hanya bagi diri kita, tapi juga bagi orang lain. Kemudian nih Pak, ini kan juga hampir di seluruh wilayah di Indonesia ini kan terdampak COVID-19 ya Pak ya, atau COVID-19 ya Pak ya. Ini. Kemudian ada zona merah, zona hijau, dan juga zona kuning. Ini kan apakah penerapannya ini sama atau ada bedanya Pak? Kalau zona merah itu tidak ada kompromi lagi ya. Tapi kalau zona zona kuning juga ada hati-hati, zona biru zona hijau. Ya misalkan ada sebuah pulau ya yang tidak ada orang masuk, tidak ada orang keluar ya. Di situ ada masjid, misalkan di situ ya boleh orang melaksanakan sholat Jumat, sholat berjamaah. Atau ada suatu kampung yang sangat terisolir sekali, nggak ada orang masuk, tidak ada orang keluar di situ. Yang berputar-putar di situ adalah warga di situ saja ya. Jadi 100% diperkirakan tidak akan ada virus yang sampai ke sana dan tidak akan ada virus yang terbang sampai ke sana ya. Ya di situ wajib hukumnya sholat Jumat, wajib hukumnya melaksanakan sholat Idul Fitri, wajib hukumnya bagi laki-laki, bukan wajib ya, dianjurkan bagi laki-laki untuk melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu dan sholat tarawih dan witir pada bulan Ramadan ini. Gitu. Berarti kalau untuk Tapi pertanyaannya bagi saya sekarang bagi saya adalah menurut pemerintah dan menurut para ahli ini bagaimana kira-kira ini? Nah, seperti di kampung saya barusan ini, di kota Payakumbuh, Sumatera Barat, sudah ditemukan ada satu orang yang kena dinyatakan positif. Nah, itu bagaimana itu?
Masalahnya kan virus ini nggak terlihat ini. Kalau dia terlihat berupa manusia kan enak. Menghambatnya kan, ini kan tidak terlihat. Ya. Nah, oleh itu ada prinsip dalam ajaran Islam yang namanya saddu zari'ah ya. Kita boleh melakukan sholat jamaah, kita boleh berkumpul-kumpul, tapi karena ada mudarat yang bisa muncul, maka kita bisa larang itu perbuatan itu. Gitu. Dia pekerjaannya boleh dikerjakan. Tapi karena ada mudarat yang bisa muncul, ya kita bisa larang. Gitu. Oke. Terima kasih. Kemudian nih Pak, ini terkait dengan ibadah puasa Ramadan sendiri tetap di masa COVID-19 ini Pak. Ini apakah MUI mengeluarkan ketentuan-ketentuan khusus Pak atau berjalan seperti biasa saja? Puasanya nggak bermasalah. Puasa itu kan adalah menahan diri dari makan dan minum ya. Di siang hari dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Tidak ada masalah. Cuma kan ada orang menyatakan begini, di saat wabah COVID-19 ini berkembang, sementara orang diharapkan untuk supaya imunitasnya meningkat gitu kan. Kalau mereka menyatakan bahwa puasa ini akan menurunkan imunitas. Nah, timbul pertanyaan saya, betulkah puasa itu menimbulkan menurunnya tingkat imunitas? Dan saya sudah tanya kepada seorang dokter internis yang sudah sangat senior, dia katanya malahan puasa itu bisa meningkatkan tingkat imunitas orang yang berpuasa. Begitu. Nah, oleh karena itu ya, kalau seandainya puasa itu bisa meningkatkan imunitas orang, ya berarti puasa itu adalah baik dalam menghadapi virus corona ini. Nah, tetapi dalam agama Islam ya, memang ada orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa ya, yaitu orang yang sedang sakit. Nah, misalkan orang yang sedang positif kena virus corona. Nah, itu orang itu boleh tidak berpuasa ya. Tuh. Kemudian yang kedua adalah orang yang sudah tua renta, ya kan? Itu boleh nggak berpuasa kan? Kemudian orang yang sedang dalam perjalanan itu boleh nggak berpuasa. Kemudian orang yang wanita yang sedang hamil, ya kan, untuk kebaikan janinnya dia boleh nggak berpuasa. Orang yang wanita yang sedang menyusui boleh nggak berpuasa, ya kan? Gitu. Nah kalau orang yang sakit dia masih muda, ya dia nggak boleh juga membayar fidyah, tapi dia harus kuat menggantinya dari yang lain. Tapi kalau seandainya dia sudah tua renta, ya boleh dia berfidyah. Atau mungkin barangkali penyakitnya akan sulit ya untuk sembuh menurut dokter ya, dia boleh bayar fidyah. Kan ada juga anak muda sakit dan menurut dokter ini sudah agak berat gitu ya, dia boleh bayar fidyah. Apakah nantinya akan ada upaya ibadah online dalam artian mungkin nanti sholat Idul Fitrinya dilakukan secara online, entah disiarkan melalui televisi, kemudian nanti serempak dilaksanakan masyarakat di dalam rumah masing-masing. Adakah upaya seperti itu Pak untuk menggantikan sholat berjamaah di masjid? Sholat berjamaah itu harus dilakukan di satu tempat ya, misalkan di masjid atau di tanah lapang gitu ya, dan tidak boleh mencar-mencar. Terpencarnya boleh kalau seandainya tempat yang sudah tersedia tidak mencukupi dan tidak memadai ya. Tapi kalau misalkan satu imamnya di Jakarta Pusat, makmumnya di Jawa Tengah, tapi mereka sholat berjamaah melalui Zoom ini misalkan ya ulama belum ada saya temukan itu ya, pendapat ulama yang membolehkan itu ya. Tapi kalau seandainya mereka ada satu tempat imamnya di lantai atas, tapi makmumnya di lantai bawah, itu sudah banyak prakteknya di masjid-masjid seperti Al-Azhar yang bertingkat itu ya, itu sudah dilakukan dan sudah dilaksanakan. Karena dia masih ada di satu tempat darurat ya, karena tidak muat di atas ya mereka turun ke bawah gitu kan. Tapi kalau seandainya misalkan imamnya di Jakarta Pusat, kemudian makmumnya di Tangerang, itu ada lagi di Bogor, itu gimana ya? Belum ada itu Bapak baca pandang. Ada sih ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak membolehkan. Tapi menurut saya yang lebih banyak itu adalah yang tidak membolehkan menurut saya. MUI sendiri akan mengkaji ini nggak sih Pak? Mengkaji dalam artian kita bilang ibadah online ini Pak.
akan mengkaji nggak Pak? Ya, belum ada. Kalau seandainya ada surat yang masuk ya kita tentu kita akan bahas. Ya. Tapi sampai hari ini ya sikap kita ya bahwa sholat berjamaah itu dilakukan di satu tempat. Ya. Sehingga imam tahu gerak-geriknya kan gitu ya. Kalau misalkan apa ya dibantu dengan apa karena sudah ada di atas dibantu ke bawahnya dengan apa dengan TV misalkan ya dan suara sound sistemnya juga jelas gitu. Tapi kalau seandainya misalkan listrik mati ya sudah kelang kabut semuanya itu. Kabut semuanya. Tetapi kalau seandainya dia diselenggarakan satu tempat tidak akan kelang kabut itu. Mati listrik, sholat jamaah tetap bisa berlangsung. Tetap bisa berlangsung ya Pak. Salah satu hikmahnya sholat jamaah itu dilakukan di satu tempat ya. Supaya karena makmum itu kan harus ikut imam. Jadi bagaimana ikut imam ya terlihat imamnya gitu dan terlihat oleh mata. Makanya kalau di tempat-tempat yang besar apa itu kan ada apa makmum itu yang apa istilahnya itu penyambung ya, penyambung lidah imam ya. Misalkan imam bilang Allahu Akbar, dia bilang Allahu Akbar gitu kan. Ya kalau seandainya misalkan ada lagi di belakang yang jauh ya mungkin ada lagi orang kedua, ketiga yang menjadi penyambung sehingga sampai ke belakang. Sehingga makmum tetap mengikuti imam gitu. Dan tidak ada makmum yang mendahului imam. Ya. Baik Bapak Anwar Abbas, terima kasih banyak sudah Sama-sama, Mbak. meluangkan waktunya untuk wawancara dengan Data TV.